Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد tiga orang اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني walau ayah. Al-Hadis. Yang saya hormati Bapak DKM, Bapak Ustadz Nuhruddin. Yang saya hormati Bapak-Bapak sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama kita panjatkan. Karena dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat. Yang nikmat ini terkadang kita sering lupakan. Yaitu nikmat sehat dan afiat. Biasanya kalau nikmat sehat ini akan kita rasakan kalau nikmat itu sudah tidak ada. Baru kita berasa itu nikmat. Gitu. Dulu gigi kita masih komplit, kita lupa itu nikmat dari Allah. Ketika gigi sakit, gigi copot pada rontok hatu-hatu, baru kerasa. Iya, yang nggak enak kalau nggak ada gigi, gitu ya Pak ya. Dulu masih ada, kita lupa. Jarang, alhamdulillah, jarang syukurin. Oleh karena itu, iya nggak apa-apa, santai ya Pak ya, izin. Kalau sama saya, ini bukan guru ini, saya bukan ustadz Pak ya, ini mengisi badal aja, ya. Iya, jadi dibilang ustadz belum, gitu kan? Ya baru bau ustadz lah gitu. Masih mending Pak Agus bau ustadz daripada ustadz bau. Ya kita nyantai aja seperti apa namanya hadir apa nih sambil siram tanah ya di sisi bari perem gitu. Ya, karena dan acara mumpung belum kita mulai taklim seperti ini niatin thalabul ilmi Pak. Ya, niatin thalabul ilmi gitu kan. Karena thalabul ilmi itu wajib. Adapun paham nggak paham itu belakangan. Yang penting datang hadir duduk niat itikaf thalabul ilmi insya Allah dapat pahala. Karena hidup kita cuma ngumpulin pahala-pahala. Amal soleh buat apa? Buat bekal kita nanti menghadap Allah. Ya, makanya segala sesuatu niatkan sama kita karena Allah. Biar apapun yang kita lakukan mungkin itu sepele, tapi kalau niat kita hanya untuk Allah, karena Allah insya Allah bernilai pahala. Itu Pak. Yang penting itu pahala. Karena dengan amal soleh yang kita lakukan, insya Allah bisa masuk surga. Ceksa aku pahala. Surga aku ridho Allah. Betul Pak. Surga itu bukan karena pahala. Kalau kita masuk surga karena pahala, belum tentu pahala kita banyak. Bisa jadi banyakkan dosa. Betul atau benar Pak? Ya benar. Kalau nggak benar betul. Ya, jadi masuk surga bukan karena pahala, tapi karena ridho Allah. Kalau Allah ridho, insya Allah pahala surga dikasih buat kita. Tapi jangan begini, bukan karena pahala, jangan ridho Allah. Belum tentu dapat Pak. Ya, tapi dengan mengumpulkan pahala, amal soleh yang kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan ridho Allah. Gitu.
Ini mah ngobrol Pak ya, bukan inilah, bukan belajar, bukan gimana-gimana. Ya, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling iya, manusia paling tinggi derajatnya. Ya, Nabi sekian banyak, tapi Sayyidul Anbiya wal Mursalin adalah Muhammad Rasulullah. Saking tinggi derajatnya, mulia posisinya, namanya disimpan di samping nama Allah. Bukan Adam. Adam pertama. Nanti Adam, kok Muhammad? Manusia yang paling mulia, makhluk paling tinggi derajatnya adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada matahari, bulan, bintang, langit, bumi, alam semesta itu ada diciptakan Allah karena adanya Muhammad. Ya gitu, paling laulaka lamma khalaqtus samawati wal ardi, kata Allah dalam hadis qudsinya, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jadi adanya kita juga karena adanya Muhammad. Dan nikmat yang paling besar adalah dengan hadirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi saya bilang Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad, jempling. Tadi kan jemplingnya. Kata Rasulullah, manusia yang pelit adalah bukan manusia yang tidak sering menyumbang, bukan. Manusia yang pelit, kata Rasulullah, ketika disebutkan nama Muhammad, kemudian tidak mengucapkan Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina, itu manusia yang pelit. Ya, makanya ketika disebut nama Muhammad, ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mengatakan itu, dimanapun kita dengar nama Muhammad, ucapkan salawat. Ya, malah kalaupun tidak, ketika kita ingin membacakan salawat dan luangkan waktu untuk membaca salawat. Nah, gitu Pak, salawat. Amalan yang paling besar pahalanya, ya, dan amalan yang diperintahkan Allah dan Allah sendiri melakukan apa? Ya, salawat. Salat Allah perintahkan, Allah salat pantu. Puasa Allah perintahkan, Allah gitu puasa. Haji Allah perintahkan Allah ke haji, ya kan? Gerak Allah tawaf di Ka'bah kan nggak mungkin, Pak. Ya kan? Tapi ada amalan yang Allah perintahkan dan bahkan Allah mengajak seluruh para malaikat untuk bersolawat. Ya. Jadi Allah lakukan dan Allah perintahkan. Di mana di Al-Quran Allah terangkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas di surat Al-Ahzab. Jadi Allah dan seluruh para malaikatnya membacakan salawat. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil sama Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan begini Pak, ya ayyuhannas, bukan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu dipilih sama Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersolat dan selawat dan salamlah, bukan manusia. Jadi kalau kita mau disebut sebagai orang yang beriman, paling tidak bacakan salawat. Nanti bab salawat mau beda lagi nah. Ini sih tadi saya dengar sebab judulnya apa Pak? Apa tadi teh? Gibah kan? Intinya gibah. Setelah baik. Dia ngabadalan daripada para bengong habis maghrib. Ini anu baca Quran, itu kan setelah baik. Ini bukan ngajarin Pak. Cuman saya ingat kata Rasul begini, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Jadi tekudu jadi ustad gitu, rek dakwah, rek mengingatkan sesama teman, tekudu jadi ustad. Punya satu ayat pun sampaikan. Itu kata Rasul begitu, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tekudu hatam Quran atau ngumpulin banyak hadis, enggak usah. Sampaikan aja. Makanya di sini saya juga ingin menyampaikan apa yang saya punya. Kalau ceramah insya Allah enggak Pak. Enggak akan berani Pak Agus. Kenapa? Yang datang ke sini orang-orang punya nama semua Pak Ali.
Jadi bukan orang sembarangan. Yang ngumpul di sini walaupun sedikit, ini orang-orang punya nama semua, Pak. Ini benar kan sih itu? Nah, serius tuh. Yang datang tuh yang punya nama semua. Nyatu, kan benar kan punya nama sih itu. Ya, kalau salah, iya benar mesti diketawa. Yang datang ke sini yang punya nama, gitu ya. Satu itu. Kedua, kenapa saya berani di sini? Kehijinya eta, dinasnya eta ya. Yang kedua, saya berpikir, saya berpegang kepada makalah undur maqala wala tanzur man qala. Ini buat kita semua nih Pak. Apa artinya? Undur maqala, perhatikan apa-apa yang diucapkan, wala tanzur man qala. Jangan memperhatikan siapa yang mengucapkan. Kalimat ini mengajarkan kita untuk bersikap bijak. Tongkil, budak ora, gitu kan? Tidak. Perhatikan apa-apa yang diucapkan, jangan perhatikan siapa yang mengucapkan. Sebetulnya kalimat ini sama di Indonesia, jadi kita punya peribahasa. Bunyi begini. Kalau sekiranya yang keluar dari dubur ayam itu telur, ambil gak Pak? Ambil, balik. Tapi dari dubur ayam keluarnya. Tapi telur, ambil. Boleh diceplok. Didadar, direbus. Kenapa? Karena telur. Tapi kalau yang keluarnya dari dubur ayam, nyata tekotok, ya ambil ke jangan balik. Jangan. Dicolek, ambuan, jangan. Kunaon? Tekotok. Tapi dari dubur ayam, memang lembek. Tapi kalau keinjak bisa bikin cingkleng jalan saja. Gitu. Sama seperti itu. Kalaupun siapapun orang mengucapkan, kalau itu baik, ambil. Jangan lihat siapa yang mengucapkan. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab, dia banyak ngambil pelajaran dari seorang bocah angon. Dan dianggap guru sama beliau. Karena kata-katanya bagus. Jadi kita sama teman ya, seperti ngopi, palingnya. Kira-kira teman memberikan mengingatkan kita, terima. Tapi mana kita bener, jangan begitu. Jadi sama-sama gitu kan. Saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, dan ingatkanlah karena dengan mengingatkan banyak manfaatnya buat orang-orang mukmin, bukan muslim, mukmin. Bedanya apa? Setiap orang beragama Islam disebut muslim. Naik lebih tinggi mukmin. Setiap yang berislam belum tentu dia yakin. Belum tentu dia beriman. Walaupun dia tahu rukun iman, rukun Islam, tapi belum tentu dia meyakini. Ya, gitu Pak. Jadi insya Allah dengan mengingatkan banyak manfaatnya buat orang-orang mukmin. Nanti ya. Iya, saya tadi dalam baca Pak ini saya coret-coretan tadi teh. Waduh, saya berat ya mah Nanti jadinya gibah ya. Nggak sebaiknya Pak, ini bukan ngajarin, saya mah cuma berbagi ilmu aja, mengamalkan hadis Rasul. Kalau mengajarkan ampun paralun, ya datang orang sepuh semua, gitu kan ya. Cuman kumaha caranya supaya dapat pahala saya. Ya itu tadi baligu ani walau ayah, walaupun satu ayat sampaikan. Dah hidup mah cuma ngumpulin pahala, Pak. Ada kesempatan untuk mencari pahala Allah, ridho Allah, jalanin. Nggak usah nunggu. Dulu saya pernah ngobrol sama teman saya. Itulah sok ceramah. Saya bilang, aduh saya gak belum bener. Rek lingkungan bener mah iraha. Dan manusia mah tempatnya salah dan dosa. Gitu Pak. Kita juga sama, di hati kita ada iman. Iman kan sifatnya fluktuatif ya. Kadang naik, kadang turun tuh kayak sinyal Pak. Gitu. Ketika kita lagi naik, iman kita rajin, getol ke masjid, ibadah rajin. Ya kan, batur ngopi, ayo di dia. Wah, ya kan? Bagus, memang itu yang diharapkan. Tapi ketika turun, ya kan ke masjid enggak, ngopi enggak, di rumah aja kan gitu. Ya, ini manusia saya, gitu kan. Gitu. Kumaha caranya supaya iman tetap standar di atas, gitu kan? Ya kan pengennya begitu Pak ya.
Kita manusia, bukannya setan, bukan iblis yang selalu salah terus, tidak. Dan juga bukan malaikat yang selalu benar, tidak. Ini pernah ditanyakan para sahabat kepada Rasulullah. Rasul pernah bilang gini, karena ngumpul, teman orang mau pari, karena ngopi gitu ya. Kata Rasul, jaddidu imanakum. Para sahabat, perbaiki iman-iman kalian. Itulah cek orang bahasa kitanya. Perbaiki ya Rasul. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaiki iman kami? Gak pengen, kita juga pengen. Mau, cuman kan yang namanya setan iblis keberat terus supaya iman kita jangan naik. Betul, bagus ya? Begitu kan? Bawaan setan selalu begitu. Apa kata Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Itu kuncinya. Dikala iman kita turun, kata Rasulullah, perbaiki iman kamu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan cuma rutinitas saja ketika habis sholat ya. Kan banyak nih, ya termasuk saya juga, rutinitas ritual itu hanya dilakukan begitu saja tanpa membekas pada spiritual kita. Usahakan ritual kita harus membekas pada spiritual kita. Jadi iman kita bikin naik, jangan cuma terusan gitu aja nggak ada kenaikan. Jadi ritualitas kita ya itu harus membekas pada spiritual kita. Apalagi sampai karena sering kita melafalkan itu, jadi ketika ketika spontan yang terucap itu kan, pada saat kaget, la ilaha illallah, kan gedenya begitu. Karena sering gitu kan, la ilaha illallah, itu jangan kata-kata lain, gitu ya, jangan itu. Karena sering seperti itu, Yang kita takutkan apa? Kalau kita tidak terbiasa mengucapkan kalimat itu, di saat nyawa kita dicabut karena ruas, melihat malaikat yang baru kali kita lihat, akhirnya kata-kata yang tidak bagus yang terucap. Tapi kalau kita membiasakan kalimat tahlil untuk menaikkan spiritual kita, iman kita, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Enggak ya. Dulu ada cerita begini Pak, ini mah bukan inilah, ini mah ngedongnya bagus ya, ngobrol lah gitu ya. Ada seorang kiai, dia punya burung beo, dilatih. Assalamualaikum, bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan burung beo gitu banyak. Selalu seperti itu. Tuh kiai sayang sama burung itu, burung mahal, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana orangnya? Nggak punya burung. Gitu ya. Terus dilatih sampai dia bisa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuh kiai senang. Nah suatu ketika ada kucing merontok burung. Pada saat dimakan sama kucing, kalimat yang keluar dari burung itu bukan la ilaha illallah, atau menjerit-jerit lah, bukan kalimat itu. Kemudian santri ini sedih melihat seorang kiai, karunya jangan gitu kan, boga burung mahal, gitu kan. Terus pada patungan tuh santri dibelikan lagi burung yang baru, burung beo yang baru, gitu kan. Akhirnya dikasih ke kiai. Kata kiai bukan masalah itunya, tapi kiai mengambil ibarat atau pelajaran dari burung tadi. Bagaimana kita yang setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika nyawa dicabut oleh malaikat, kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan kata Rasul, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Ya kan? Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Itu janji Rasul. Ketika mau cabut nyawa, yang keluar dari mulut kita la ilaha illallah, itu dijamin sama Rasul dakhala jannah. Ya. Kalau burung beo tadi cuma di mulut saja, tidak sampai ke hati. Nah, kita untuk membiasakan ucapan itu, masukin ke dalam hati. Makanya cara praktiknya gini Pak. Ini mah rahasia Pak ya. Saya mau ke bawah Pak aja. Pada saat la dipanjangkan, ilaha illallah, tanamkan ke dalam hati. Ya, untuk melatih fokus kita,
La ilaha illallah. Bayangkan, hujamkan dalam hati kita. Kalau sampai hati kita berasa asa kumaha gitu ya, masukkan ke dalam hati. Ya, prakteknya seperti itu. Insya Allah pada saat kita nanti berpisah meninggalkan alam dunia, kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Ya. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala. Ya. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan hidup kita selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Dan ketika kita mati juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. 'Alaiha nahya wa biha nub'atsu insyaallah. Ketika kita dibangkitkan pada hidup kembali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Insyaallah. Mudah-mudahan gitu, Pak. Harapan kita seperti itu. Nah, oke, kita kembali sedikit lagi nih ya. Nanti judulnya Pak, saya lupa Pak. Judulnya tadi, judulnya menghindari gibah. Oh ya. Ya, ini sih kita sharing aja Pak, bukan ceramah. Ampun para alun ya, menyampaikan hadis Rasul saja. Kita sering mendengar gibah. Gibah teh naon ya? Gibah teh apa ya? Ya, gampang lah begitu lah. Ngomongkan batur gibah. Nah, lamun secara bahasa zikruka akhaka bima yusrahu. Kamu menyebutkan saudaramu atau kamu mengucapkan kalimat-kalimat membicarakan saudaramu dan pembicaraan itu tidak disukai. Ya, gampang lagi ngomongkan batur, kami gitu ya. Ngomongkan batur gitu. Ya. Ternyata gibah ini efeknya banyak. Nah, memang itu hal yang betul. Gibah itu betul sebetulnya. Beda dengan apa namanya? Buhtan. Buhtan itu hoax. Ya. Hoax itu bohong. Tapi kalau gibah betul. Sesuatu yang ada dalam orang lain benar adanya. Tapi kalau kita ucapkan orang itu nggak suka. Contohnya, hidung. Saha aja. Tan si hidung. Contoh. Tapi benar kan? Iya benar. Tapi ketika disebutkan kalimat itu, yang bersangkutan nggak mau. Nggak suka. Itu gibah namanya. Gitu kan ya. Iya contoh Pak, contoh. Gitu. Itu eta saha? Eta nu pesek teh. Jadi contohna gitu kan. Nah, pesek lain pesek eta pendek. Gitu. Itu contohna. Oh nu beungeutna rebek nya eta. Bedia sobek matana belek eta. Pokoknya semuanya ada, tapi tidak salah. Bener adanya seperti itu. Cuman orang tersebut gak suka. Tapi gibah. Efeknya apa? Dengan gibah tadi itu mampu menimbulkan permusuhan. Contoh baru aja guys. Ambek Pak itu gitu. Ya gitu. Ya itu gibah. Mampu munculkan permusuhan. Terus membuat keretakan antara teman atau persaudaraan. Mengundang murka Allah dan yang terakhir mampu menghapuskan amalan-amalan soleh kita. Nah dihapus, dipindahkan. Itunya, Iman contoh Pak. Ya. Iman contoh, rugi saya tuh pindah ke Pak. Ya itu namanya gibah. Ya, gibah. Nah, banyak sih penyakit-penyakit seperti itu. Ada gibah, sum'ah, ria, takabur, namimah, sombong. Ini semua penyakit hati, Pak. Ya, penyakit batin. Ada gitu, Pak, penyakit batin. Tidak ada. Karena manusia terdiri dari dua, jasmani dan rohani. Jasmani, rohani, lahir dan batin. Kalau penyakit batin, penyakit jasmani, biasanya yang mengidap penyakit jasmani cuma orangnya saja, si penderita. Ya kan? Contohnya penyakit apa ya? Nah, orang behen contohnya. Ai batur mah tak apalin, Pak. Yang tahu siapa? Si penderita yang jalan ke kita disebutkan kakinya. Nah, ada orang behen gitu.
Duduk teh tara pernah angkat kaki, tara pernah kieu. Nah, rombeheun apal. Orang lain mah nggak tahu. Jadi si penderita yang tahu. Ya. Kemudian yang rugi siapa? Dia sendiri. Kenapa? Rombeheun mah tenular, Pak. Ya, bajinya. Tenular rombeheun. Ya. Biasanya seperti itu. Penyakit jasmani pertama yang tahu si penderita. Yang kedua, yang rugi si penderita. Biasanya umumnya ya seperti jantung, mah, mules, terus naon rombeheun, terus naon lah, pokoknya penyakit jasmani. Ini yang rugi siapa? Si penderita. Ketiga, bahayanya cuma di dunia saja. Pak Haji Ahmad contoh rombeheun. Contoh Pak Haji. Contoh ya. Kan tuh itu. Contoh ya bukan. Ya, contoh. Ketika di dunia rombeheun, ketika dibangkitkan dan masuk surga, apakah rombeheun? Itu. Di surga nggak ada penghuni surga rombeheun. Ya. Ini surga tempat paling murah namanya rombeheun gitu. Itu satu si penderita yang tahu, kedua yang rugi si penderita, ketiga saking apa namanya bahaya cuma di dunia. Ini penyakit jasmani, penyakit badan. Nah, penyakit rohani, penyakit batin, yang pertama si penderita tidak tahu, Pak. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya mas saya, pokoknya pang, yona lah. Kemarin saya nyumbang itu, saya, kalau menurut saya, nggak bisa. Itu saya itu, gitu ya. Nah, si penderita tidak tahu, Pak. Yang tahu siapa? Orang lain. Nah, gitunya. Bawa-bawa. Harus pakai bawa-bawa, Pak. Karena penyakit batin kita tidak bisa apa namanya? Tidak bisa mendeteksi kecuali dengan gerakan tubuh. Karena yang tahu hati kita siapa? Allah yang tahu. Gitu. Jangan bilang gini, wah saya tahu mah takabur. Jangan begitu, Pak. Kita nggak tahu. Bisa jadi prakteknya mah takabur. Ingin dilihat, ingin didengar. Padahal di hatinya apa? Sugan saya sadako, saya nyumbang batur ikut. Batur pipi luhur. Ya kan? Kalau orang lain melihat apa yang kita lakukan amal soleh, orang lain lihat dapat pahala nggak? Dapat nggak kita? Double kali. Kita melakukan kebaikan. Daripada ngopi mending ngaji Quran sebenarnya bisa. Iya kan? Padahal mah yang ngopi pada pengen, sebetulnya pengen, ya kan? Kan eleh kopi aja ngudut. Eleh pengen. Kalau sampai dia tertarik karena melihat kita melakukan amal soleh, mandalla ala khairin falahu misru ajrin fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan dan orang lain melakukan, dia akan mendapatkan pahala sesuai yang diikuti, yang dilakukan orang tersebut. Disebut MLM. Mulut lewat mulut. Ya. Baik gitu. Orang lain mungkin bilang apa? Oh, saya yang kepuji. Belum tentu, Pak. Justru kita sedang berdakwah. Kalau kita seperti itu mungkin para dai, para ustadz, saya itu bener wae, ngomong wae hungkul. Tapi kan apa? Si dai, si penceramah, kiai mengajak orang lain untuk berbuat baik, untuk melakukan kebaikan. Dikala dia orang lain yang diajak, kemudian melakukan kebaikan, dia pun sama mendapatkan kebaikan serupa dengan orang yang melakukan. Kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ili. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan, mengajak kebaikan, falahu mislu ajrin fa'ili. Sama persis dengan orang yang melakukan kebaikan. Makanya ajangan-ajangan yang punya santri, Pak, ya kan, itu paling luar biasa. Jariahnya luar biasa. Ilmu manfaatnya luar biasa. Suatu saat beliau sudah pindah ke alam barakah, itu namanya pahala tuh ngalir terus disebut jariah. Gitu ya. Yang diam-diam nih habis subuh sebelum masuk masjid diam-diam masukkan. Gitu kan? Selama dia bersedekah niat karena Allah, sampai itu jariah akan sampai mengalir di alam barzah. Ya, itu mulut juga kering gitu. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, orang lain ikut, insya Allah. Jadi jangan takut, Pak. Kunci hati kita. Saya mah lillahi ta'ala. Cek batur saya sama yang kepuji. Belum tentu. Justru yang salah siapa? Orang lain yang melihat berkata seperti itu. Nah, itu.
Ya, jadi nggak usah takut, Pak. Jangan begini, saya teh yang ngaji tapi sieun dibilang ria. Ngaji henteu naon teu, salah, Pak. Lakukan dulu aja. Belum saja kita beramal, setan sudah menggoda. Ya kan? Hati, kamu teh mau ngaji, itu banyak orang. Itu bisikan iblis, Pak. Jalankan dulu, ya. Jalankan dulu. Lakukan saja, lakukan, ya. Selagi kebaikan, insya Allah ada manfaatnya buat kita dan buat orang lain. Ya, ya. Oh, oh, Sugante bahasa Sunda. Pokoknya, iya. Saya jarang lihat TV lah gitu. Nah, pokoknya gitu lah, gitu ya. Maju terus gitu kan. Selagi ini baik jalankan gitu. Kalau bahasa kita anjing menggonggong, kafilah berlalu, Pak. Gitu. Hal seperti ini sudah diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Luqman bilang apa kepada anaknya? Nah, selagi kita niat benar, niat lurus, karena Allah jalankan. Pak, atuh kayak kumaha mun ngomong ku baik. Kumaha mun aya ngegunjing baik. Asal niat kita kepada Allah hanya untuk Allah, pasti ada yang tidak suka dan ada yang suka. Kan kisahnya begitu, Pak. Luqman sama bapaknya. Luqman sama anaknya. Luqmanul Hakim sama anaknya. Nah, kita bawa onta. Kita lewat satu kampung. Ya kan? Apa nanti reaksi masyarakat? Anaknya naik, bapaknya nuntun onta. Ya kan? Naik, ya. Ada yang bilang apa? Ada seorang di kampung itu. Eta budak tak nggak tahu diri. Masa bapaknya jalan kaki, anaknya naik onta. Ya kan? Lukman mendengarkan. Nah, coba kamu dengar apa kata mereka. Nah, sok bapak weh. Saya weh jalan, bapak naik onta. Jalan. Lewat satu kampung lagi apa dibilang? Wah, bapak mikir, makanya budak talumpang. Bapak hayu naik onta. Turun lewat gantian. Sekarang kita naik, dua-duanya naik. Ada aja yang ngomong kan? Ya kan? Wah, itu jelema nggak tahu diri. Onta kecil ditaikin berdua, gitu kan? Serba salah, Pak. Akhirnya jalan ya dua-duanya turun, ngasih ditaikin jalan. Ada lagi yang ngomong, boga onta tapi ditaikin kemikir, kan gitu, Pak. Ya. Salah terus gitu kan? Ya, aduh, alhamdulillah, sing sehat. Iya, penting niat gitu ya. Tapi mau minum harus minum, jangan niatnya untuk minum tapi itu gitu. Atau anggar garing. Bentar ya Pak. Bismillah. Hmm. Hmm. Baik aja saya mah ngobrol lah, kudu tegang Pak. Gitu. Kita ngobrol aja ini mah, bukan pengajian lah gitu lah. Sharing gitu. Terus yang mana Pak? Eh? Oh iya. Masih gara-gara kasih minum sama Pak ini, Pak Irfan. Ya. Ya, turun dua-duanya kan. Ada yang ngomong, atuh kurang lek naon boga onta tadi tupakan kan gitu. Akhirnya apa? Selagi kita niat karena Allah, jalan terus. Jangan hiraukan. Karena yang tahu niatnya siapa? Allah. Ya kan? Waktu cuma sebentar dari maghrib sampai isya. Mau saja ya, udah ya. Mau saja gitu kan. Iya kan? Cuma berapa menit. Niatkan karena Allah, satu ikhtikaf, kedua tolabul ilmi. Enggak pahala. Dah hidup mah apa ya? Ibadah itu perlu pakai trik, Pak. Jangan cuma dagang doang, ya bisnis pakai trik. Pakai trik supaya apa? Batian gede. Ternyata ibadah, iya makanya pakai trik, hitung-hitungan kan dia kan. Kalau begini modal berapa ini berapa gitu kan, harus dihitung. Ternyata bukan dunia saja, akhirat juga sama. Kenapa ada fadhailul amal? Keutamaan-keutamaan dalam ibadah itu menarik kita. Kenapa di mukhlisin lahudin ayat kopi? Untuk menarik jamaah kan? Gitu kan. Supaya ketarik kabita masuk ke masjid gitu. Yang punya misi seperti itu, punya ide seperti itu, pahalanya luar biasa. Kamu juga ikutan diam-diam ngopi tapi nyumbang juga buat beli kopi. Nah, gitu. Itu deh. Apa no double? Kopi dapat, pahalanya dapat. Mau Pak? Ya betul. Sholat tadi dia nya ngopi hungkul. Apa-apa yang penting yang sodako kopi manfaat buat orang. Siapa tahu besok lusa. Kan berpikir gini Pak. Atuh saya teh ngopi wae sholat. Harapan era gitu.
Nah, yang pertama baik aja gitu. Yang penting niat kita karena Allah. Nah itu. Jadi niat pokoknya segala sesuatu niat. Malah ada hadis begini Pak. Nazratuka ila wajil alimi ibadah. Saya pernah mikir gitu. Hadis mengatakan pandanganmu kepada orang alim itu ibadah. Kalau hubungannya ibadah yang pandang. Ngelihat, pandang. Nazratun itu apa ya? Masdar marrah. Jadi sekali melihat kita melihat, memandang orang alim. Di sini banyak guru-guru kita nih, Pak. Ini alhamdulillah ada nih. Makanya saya rada iya, lawan ayo mah. Wah, nih saya gitu kan. Ya, memandang kita kepada orang lain itu bernilai ibadah, bagus. Ibadahnya lain sholat, lain puasa, lain baca Quran. Ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Ya, ada ibadah mahdoh yang sudah ditentukan. Ghair mahdoh tidak ditentukan, banyak hal. Gitu kan. Contoh kita senang melihat guru kita siapa ya? Contohnya Pak Huda. Contohnya lah gitu ya. Pak Hasan contoh. Senang melihat beliau gitu ya. Bawaannya kok adem ya. Itu sudah mulai ibadah. Dinilai sama Allah pahala ibadah. Jadi kita Islam tuh nggak sempit. Jadi ibadah bukan cuma di masjid, bukan cuma di majelis salim, bukan cuma di mushola, bukan cuma baca Quran, bukan cuma sedekah, banyak pahala lain yang kita kumpulkan. Nazratuka ila wajil alim ibadah. Pandanganmu kepada orang alim itu dinilai sama Allah ibadah. Tapi ibadah yang gimana? Ya kan? Biasanya ketika kita melihat orang alim, kiai, yang di hati kita apa bawaannya? Tentang akhirat. Walaupun kereng ngopi, di warung kopi, pinggir jalan, kalau kita ketemu sama guru, kiai, pasti yang ditanyakan apa? Tentang akhirat. Tentang agama. Rata-rata begitu. Yang nggak kepikir juga yang nanya, Ustaz dia kumahanya gitu ya. Ustaz dia kumahanya. Terus mintanya itu pasti begitu, Pak. Satu itu. Kedua, kenapa disebut ibadah? Ya, ibadah itu sesuatu yang terkoneksi dengan Allah, itu ibadah. Yang kita lihat itu manusia, guru kita, kiai kita. Tapi ketika kita koneksi dengan Allah, itu ibadah. Bernilai ibadah. Nah, maca Quran kalau terkoneksi sama Allah, itu ibadah. Sholat, tonggang-tonggeng, ruku, fatihahnya fasih. Tapi kalau di hati kita tidak terkoneksi dengan Allah, tidak nilai ibadah. Maca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak terkoneksi sama Allah, tidak nyambung dengan Allah, tidak ada ibadahnya. Kau mau puasa sehari, ya kan seharian minum, tenggorokok, tengudud. Terniat ke Allah, terkoneksi dengan Allah. Yang ada cuma dapat haus yang lapar mampus ya. Jadi segala sesuatu koneksikan dengan Allah. Sambungkan hati kita dengan Allah, biar segala yang kita lakukan bernilai ibadah. Nah, gitu. Nah, mana tadi ya? Kok jadi kesini ya? Nah, ya. Alhamdulillah waktunya habis ya. Nanti kita lanjut lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Saya Fakhrul Razi kembali ke studio. Terima kasih. Ini hanya sekedar intermezzo saya Pak ya. Kalau ada manfaatnya boleh dipakai, kalau enggak apa-apa. Ini mah hitung-hitung latihan ngomong aja saya Pak. Ibadah tak. Dan niatnya gitu ya. Rek didengar rek ente bukan mah ibadah, gitu. Nah, kenapa ibadah di mana? Pancak Rasul. Balighu ani walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Wahai Rasul, kalau jamaahnya ngerti, baik lah. Yang ngaji pun sama, Pak. Saya niat tolabul ilmi. Nah, nanti Pak Oji ngomong lawan saya tetap paham gitu ya. Pak Oji ngomong lawan asal penyambung dia. Tapi apa? Sudah mendapat pahala, Pak. Ya kan? Yang diwajibkan sama Rasul apa? Tolabul ilmi fari batun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu, belajar itu wajib. Belajarnya, paham nggak paham, belakangan. Ya bagus ya? Ya, bagus teh kikian ya, lamun tanya sama Pak Ali. Lamun bagus, enggak apa, paham. Lain, yang penting mah duduk talabul ilmi itikaf di masjid, pahala. Itu gitu. Gampang sebetulnya. Asal kita tahu rumusnya, apapun yang kita lakukan, koneksikan kita di hati kita dengan Allah, ibadah. Ya, di rumah sorangan bikin kopi tengah malam Pak Ali, gue cek batur naon Pak Ali teh bengong juga keur lieur, orang nggak tahu bari ngurus Allah. Subhanallah. Ibadah kan zikir kan? Nah gitu. Baik cek batur. Kerliur juga nama. Baik cek batur kerliur. Tapi hati kita terkoneksi dengan Allah. Nah gitu. Gitu ya, gitu Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.